Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekali lagi, ikhwan yang masih berada di luar diharapkan untuk mengisi saf di dalam yang masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala a'azzil mursalin wa afdalin nabiyyin tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma kun li waliyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aynan hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila wa hab lana ra'fatahu wa rahmatahu ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما minhum ma kanu yahdharun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam yang bahagia ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa menghadiri acara memperingati hari kelahiran Al-Imam Al-Hujjah Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif Al-Imam Al-Mahdi, sekaligus peresmian yayasan seperti yang disampaikan oleh beliau tadi yang mewakili yayasan. Pertama-tama selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut kelahiran Al-Imam Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Kedua, selamat bergembira dan bahagia juga atas yayasan yang baru diresmikan dengan nama yang indah, Nurul Mustafa, Cahaya Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yayasan ini kelak mampu mempererat hubungan antara sesama kita, pecinta pengikut Rasul dan keluarga sucinya, dan mudah-mudahan menjadi hiasan yang indah dilihat oleh masyarakat sekeliling kita, dan harus kita merasa sama memiliki yayasan ini supaya tidak ada siapapun dari kita kecuali ingin memberikan yang terbaik dan usaha untuk memberi yang terbaik, karena kebaikan yayasan, kebaikan kita semua. Dan apabila yayasan ini juga kita nisbatkan kepada bahwa kita sebagai pecinta pengikut Ar-Rasul dan keluarganya, maka Imam Ja'far Shadiq beliau pernah berpesan kepada kita, kunu lana zaina wa la takunu alaina syaina. Jadilah kalian penghias bagi kami, jangan sampai kalian menjadi celaan bagi kami. Karena itu yayasan ini insya Allah dalam semua aktivitasnya akan menggembirakan Rasulul A'zam dan keluarga sucinya. Dan di awal pembukaan, di awal kita
kita resmikan bersama. Selain kita harus sesama harus merasa memiliki yayasan ini, kedua, namanya yayasan perjalanan dan manusia pasti ada kekurangan dan kekeliruan. Dimohon apabila ada yang melihat itu dibenarkan dengan yang terbaik, bukan hanya dibicarakan di luar, tambah keruh masalahnya, kemudian penyelesaiannya tidak ada. Mudah-mudahan dengan nurul Mustafa, cahaya Mustafa, kita tetap akan mendapat sinar cahaya itu dalam kehidupan kita, sehingga kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban, bulan yang mulia, dan disebutkan bahwa itu adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau pernah bersabda, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Faman shoma yawman fi syahri Sya'ban kuntu syafi'ahu yawmal qiyamah. Siapa yang berpuasa sehari saja di bulan Sya'ban, kelak aku yang akan memberikan syafaat kepadanya. Di bulan Sya'ban semacam ini banyak dalam kalender Ahlul Bait, banyak hari-hari besar. Dimulai tanggal 3 kelahiran Al-Imam Al-Husain, tanggal 4 kelahiran Abdul Fadl Abbas, tanggal 5 kelahiran Al-Imam Ali Zainal Abidin, dan kemudian kelahiran Ali Al-Akbar, kelahiran Al-Qasim. Kemudian puncaknya adalah di 15 Sya'ban tahun 255 kelahiran Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Beliau lahir di Samarra persis menjelang subuh. Jadi malam nisfu Sya'ban yang begitu mulia, dan menjadi akan lebih mulia malam itu karena di akhir malam itu menjelang subuh lahir Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi, yang telah disampaikan kabar gembira akan wujudnya, akan kelahirannya oleh Ar-Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika Al-Imam Husain baru lahir, Rasulullah meminta, mana yang baru lahir putra? Kemudian dipangku. Dalam pangkuan Rasul masih baru lahir, Rasul berkata sambil melihat kepada bayi yang baru lahir, Al-Imam Husain salamullahi alaih, beliau mengatakan, Antas Sayyid Ibnus Sayyid Abu Sa'adah, Antal Imamu Ibnul Imamu Abul A'immah, Antal Hujjatu Ibnul Hujjati Abul Hujjaj, Tasi'uhum Qa'imuhum. Engkau adalah Sayyid, anak dari Sayyid dan bapak dari saya. Engkau adalah imam, anak dari imam, ayah dari para imam. Engkau adalah hujjah, anak dari hujjatullah, dan engkau adalah ayah dari hujjah-hujjah Allah yang ke-9. Di hari kelahiran Imam Husain, Rasulullah mengingatkan Al-Mahdi, Tasi'uhum Qa'imuhum, yang ke-9 dari cucu Al-Husain adalah Qa'imuhum Al-Imam Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu. Ayahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, ibunya Narjis. Kalau dari ayah Narjis ini keturunan Kaisar, kerajaan Kisra, Kaisar. Kalau dari ibu keturunan dari Yashu Wasi, Nabi Allah Isa alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. 255 beliau lahir, kemudian 5 tahun ayahnya meninggal 260, dan semenjak itu beliau menjadi imam ke-12 yang tadi disebutkan oleh Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Beliau disebut Al-Qa'im, Baqiyatullah, Sahibul Amr, Sahibul Zaman. Semenjak tahun 260 beliau menjadi imam. Dan kemudian ada Ghaibah Sughra. Artinya Ghaibah Sughra selama 69 tahun beliau memiliki 4 sufara yang akan mewakili kalau beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada umat. Setelah tahun persis tahun 69 selesai, tahun 329 beliau ghaib, ghaibah kubra, sampai hari ini ghaib, dan pasti kelak akan muncul saat Allah mengizinkan. Ajjalallahu farajahu syarif. Mempercayai akan adanya Al-Imam Al-Mahdi adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin apapun mazhabnya.
Bahkan di luar Islam, semua agama mereka pun memiliki bahwa kelak akan ada juru selamat di akhir zaman yang akan menyelamatkan umat manusia dari semua kezaliman. Dalam pandangan pengikut Ahlul Bait, Al-Mahdi adalah putra dari Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, yaitu beliau yang lahir 255. Dan semua keyakinan ini, perbedaan antara mazhab dengan mazhab cuma masalah keyakinan beliau pasti akan muncul. Cuma perbedaan sudah lahir atau belum lahir. Bagi para pengikut Ahlul Bait, beliau telah lahir 255. Dan semua dalam buku-buku yang ada di tengah kaum muslimin menjelaskan detail juga berkaitan dengan beliau, bahwa beliau kelak di akhir zaman akan muncul. Bahkan Isa Al-Masih saat turun akan bersama beliau. Ketika Isa turun dan Imam Al-Mahdi sudah zuhur, sudah muncul. Ketika datang waktu salat, Imam Al-Mahdi berkata kepada Isa, "Taqaddam ya ruh Allah." Jadilah engkau imam, wahai ruh Allah Isa. Isa mundur, beliau mengatakan, "Bikum tuqamus salat." Dengan kalian didirikan salat ini, maka Imam Al-Mahdi yang jadi imam dan Isa makmum, dalam riwayat-riwayat semacam itu. Dan kelak saat beliau muncul, bukan hanya menyelesaikan satu tempat, tapi seluruh dunia akan tunduk kepada beliau dan akan mengikuti kepemimpinan beliau, akan membawa agama yang disebut akan membawa agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam ini. Dan sifat beliau selalu saat Rasul membicarakan beliau, yamla'ul arda qistan wa adla ba'dama muli'at dzulman wa jawra. Beliau akan memenuhi bumi Allah dengan keadilan. Setelah penuh dengan kezaliman, beliau datang untuk menyebarkan seluruh keadilan. Bagi seorang mukmin yang percaya gaib, kita dari pertama baca surat Al-Baqarah sudah ada yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang biasa, apalagi kalau kita bicara, mungkin ada orang mengatakan, sampai hari ini berapa umur beliau? Umur adalah yang menentukan. Umur pendek panjang adalah di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki bahwa akan disimpan seseorang yang kelak akan diwujud dikeluarkan saat dunia memerlukan, bumi Allah memerlukan, maka Allah, sebagaimana Allah menjadikan api bardan wa salama untuk Ibrahim, bagaimana Allah menjadikan lautan menjadi daratan bagi Musa berjalan dan semuanya, maka Allah yang maha mampu. Dan berkaitan umur, semua kita sepakat Nabi Khidir masih hidup dan lebih panjang. Nabi Isa masih ada. Kalau masalah berkaitan umur milik Allah diberikan pada siapapun kehendak Allah. Bahkan, mudah-mudahan tidak mengotori majlis yang mulia, bahkan ada makhluk paling terkutuk, yaitu iblis, sampai hari ini hidup dan berjutaan tahun masih hidup. Beliau akan muncul, Nabi Khidir, Nabi Isa. Bahkan Allah dalam Al-Quran banyak memberikan contoh-contoh. Nabi Allah Nuh sekian banyak umurnya. Dan beliau setelah jadi banjir yang dahsyat, beliau merubah semua keadaan dunia saat itu. Dan beliau seorang dini Allah saat menginginkan sesuatu. Karena itu banyak contoh yang menyerupai kelahiran Imam Mahdi dengan kelahiran Musa. Nabi Musa saat lahir disembunyikan, begitu juga Imam Mahdi. Karena para penguasa saat di zaman Imam Al-Hasan Al-Askari, ayah Imam Mahdi, mereka mengetahui bahwa kelak imam terakhir itu dilahirkan oleh Hasan Askari. Karena itu mereka menjaga rumah beliau, dijaga dan semuanya. Karena itu kelahiran Imam Mahdi semuanya merupakan rahasia. Hanya malam itu diketahui dan subuh itu lahir dan kemudian disembunyikan dan dijaga oleh Imam Al-Hasan Al-Askari. Karena itu kelahirannya menyerupai Nabi Allah Musa. Kalau kita membaca sejarah Nabi Musa, Fir'aun telah membunuh, dalam beberapa buku disebut telah membunuh ribuan. Ada yang menyebutkan 20.000 bayi yang telah dibunuh Bani Israel, karena dia takut akan lahir seorang yang akan memulihkan semua kekuasaannya. Bayi itu oleh Allah gak dilahirkan di hutan, gak dibesarkan di hutan. Bayi itu dilahirkan, kemudian dibuang oleh atas perintah Allah ke laut, dan kemudian bayi itu dikirim ke istana Fir'aun. Fir'aun yang harus membesarkan, Fir'aun yang semua
dan kemudian dan itulah ketentuan Allah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun, semua akan terjadi. Bahkan seluruh nabi dari mulai Adam sampai Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi telah menyampaikan kepada umatnya, kelak di akhir zaman bumi akan dikuasai oleh seorang yang akan menyebarkan semua keadilan. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, selalu Rasul itu dibuat kabar, jadi kabar gembira. Setiap nabi itu memberitahu pada umatnya, kelak akan ada nabi terakhir bernama Ahmad, bernama Muhammad. Semua anbiya. Karena kita ini hidup perlu ada harapan, akan ada muncul nanti nabi terakhir. Dari mulai ada menyampaikan pada umatnya, sekeliling beliau mulai Nuh yang mulai banyak, sampai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa. Al-Quran langsung merekam. Isa dalam Al-Quran Allah berfirman, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan membawa kabar, aku membawa kabar gembira, akan datang seorang rasul setelahku, kata Isa, namanya Ahmad. Karena itu nanti Al-Imam Al-Mahdi ketika muncul, beliau adalah harapan dan beliau adalah tujuan para anbiya semua, supaya bagaimana kelak bumi Allah akan benar-benar dikuasai oleh kebenaran dan seluruh keadilan akan apa? Karena itu beliau disebut yang akan menyelamatkan umat manusia, Al-Mukhallis. Karena bumi ini nggak mungkin Allah ciptakan untuk selamanya dalam kezaliman, dalam kegelapan, dalam kedurjanaan, dalam kekuasaan manusia zalim. Di sana ada manusia tertindas. Gak mungkin Allah ciptakan bumi selamanya untuk mendapatkan semacam ini. Pasti Allah telah tentukan ada hari tertentu di mana dunia akan meraih seluruh kebahagiaan saat keadilan dipraktekkan di bumi Allah. Dan itu kapan terjadi? Saat munculnya Sahibul Asri was Zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Karena itu mempercayai keberadaan Imam Mahdi itu akan membawa semangat dalam kehidupan. Sebagai penanti, Al-Imam Al-Mahdi tidak pernah akan gentar dengan ancaman, tantangan semuanya, karena punya keyakinan bahwa wal aqibatu lil muttaqin. Akhir dari semua ini adalah kemenangan, kejayaan harus di tangan umat Islam. Karena itu sampai hari ini kalau kita melihat orang-orang yang muqawamah, yang selalu melawan kezaliman, selalu adalah mereka para pecinta dan pengikut dan penanti setia Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Seakan-akan mereka imam akan muncul membasmi kezaliman, maka dia harus sebagai penanti benci dengan kezaliman dan tidak mampu dan tidak mungkin akan berkompromi dengan orang zalim siapapun. Karena itu mempercayai kebesaran kemunculan Al-Imam Al-Muntadhar. Bumi gak selamanya akan semenjak awal. Kalau kita membaca Al-Quran, sebelum akan saya bacakan beberapa ayat yang berkaitan pada Imam Mahdi. Tapi kalau bumi Allah di akhir pasti akan terjadi sesuatu keindahan semuanya. Karena Allah dengan rahmatnya menciptakan semua ini, gak mungkin akan membiarkan bumi dalam semua kedurjanaan semacam ini. Kita melihat awal Allah menciptakan manusia, kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saat Allah memberitahu pada para malaikat, aku akan menciptakan di bumi Allah khalifah. Saat itu langsung malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, akankah Kau ciptakan di bumi ini man yufsidu fiha, yang akan berbuat fasad, berbuat durjana di bumi itu. Wa yasfiku dima, akan menumpahkan darah. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya yang kita bisa pahami dalam firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, wahai para malaikatku,
tidak seperti yang kalian bayangkan selamanya dunia akan ada yufsidu fiha wa yasfiku dima, tetapi aku maha mengetahui bahwa bumi terakhir semuanya adalah merupakan keindahan, keadilan, dan semua orang merasakan mendapatkan kenikmatan dari apa yang Allah sebutkan. Karena itu dalam Al-Quran ini banyak isyarat-isyarat mengenai Imam al-Mahdi, ayat-ayat yang mengenai Imam al-Mahdi. Kita akan lewat saja mau. Salah satu ayat yang akan saya bahas dalam surat 105 surat Al-Anbiya. 105 Al-Anbiya, Allah berfirman, walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami tentukan setelah dari Al-Quran, selain Al-Quran dan semua, kami tentukan dari mulai Zabur. Para mufassirin menyebut kalimat Zabur dalam ayat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, Zabur itu kitab yang turun kepada Nabi Allah Dawud. Tapi pendapat kedua, semua kitab yang Allah turunkan pada seluruh Nabi sebelum Al-Quran kepada Nabi terakhir, semua namanya disebut Zabur. Allah dalam ayat ini walaqad katabna, atau kita pakai lihat segi bahasa, pakai waw, pakai lam, pakai qad, pakai katabna fil dhad, semua takkid, artinya kami telah benar-benar kami telah tentukan bahwa bumi ini kelak akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sampai hari ini belum ada. Bumi ini masih dikuasai orang-orang durjana. Bumi ini dikuasai oleh orang-orang zalim. Bumi ini dikuasai oleh perampok-perampok yang mengambil hak kaum mustad'afin. Sementara janji Allah, kami telah tentukan bahwa bumi yarithuha ibadiyas salihun, akan kuwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Itu belum terjadi. Kapan? Saat bumi akan dipegang oleh hamba-hamba yang saleh. Kelak saat beliau muncul, ajalallah farajahu syarif, dan para prajurit beliau, pengikut setia beliau, mereka lah disebut ibadiyas salihun, hamba-hamba Allah yang akan menyebarkan keadilan. Sekarang belum terjadi. Sementara janji Allah pasti terjadi. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kapan? Saat beliau muncul, saat beliau yamla'ul arda qistan wa 'adla, akan memenuhi bumi dengan keadilan, kesejahteraan. Sekarang kalau kita lihat riwayat-riwayat, kalau kita membaca riwayat-riwayat berkaitan dengan negara Imam Al-Mahdi Muntadhar ajalallahu farajahu syarif, bahkan banyak orang dikasih sesuatu, semua sudah tidak menerima, semua merasa cukup, semua mendapatkan kenikmatan, kesejahteraan dalam semua. Itu ayat pertama. Ayat kedua, dari sekian banyak ayat, kita akan lewat beberapa. Ayat kedua ini tertulis dalam surat At-Taubah ayat 33, surat Al-Fatah 28, dan surat Shaf ayat 9, yaitu firman Allah ini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Allah yang mengutus seorang rasul dengan membawa kebenaran, petunjuk, dan membawa agama yang hak, bahwa agama ini kelak akan mengalahkan seluruh agama yang ada di dunia. Sampai hari ini belum terjadi. Islam bukan merupakan satu-satunya agama yang mengalahkan semua agama. Masih banyak agama-agama yang lain. Kapan? Sementara janji Allah, liyudhhirahu, Allah akan tampilkan Islam ala dini kulli, atas seluruh agama di alam ini. Dan sampai hari ini belum terwujud. Kapan terwujud? Pasti terwujud ini saat munculnya beliau ajalallah farajahu syarif, saat beliau memimpin dunia ini. Di saat itu semua tunduk kepada Islam, semua akan mengiyakan Islam. Liyudhhir, sesuai dengan janji Allah, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ayat ketiga, saat Allah berfirman dalam surat Hud 86, baqiyatullahi khairul lakum
in kuntum mu'minin. Yang disisakan ditinggalkan oleh Allah itu yang lebih baik untuk kalian semua kalau kalian benar-benar beriman. Al-Imam Baqir meriwayatkan nanti ketika muncul Al-Imam Al-Mahdi dan muncul beliau di Ka'bah, saat beliau muncul setelah beliau mengatakan ana hujjatullah, ayat ini yang pertama beliau baca, baqiyatullahi khairun lakum, yang disisakan oleh Allah ini terbaik untuk kalian. Karena itu Imam Baqir mengatakan begini, biar saya bacakan teks aslinya dari Imam Baqir, tabarrukan bil Imam alaihi salam. Awwal ma yantiqu bihi al-qa'im alaihi salam hina yakhruj hadhihi al-ayah. Pertama yang beliau ungkapkan saat beliau keluar adalah ayat ini, baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Tsumma yaqul, kemudian Imam Baqir meneruskan setelah baca ayat ini, kelak Imam Mahdi saat muncul mengatakan ana baqiyatullah wa hujjatuhu wa khalifatuhu alaikum. Aku adalah baqiyatullah yang disisakan Allah, dan aku adalah hujjah Allah, aku adalah khalifah Allah untuk kalian. Dan kata Imam Baqir, fala yusallimu alaihi wasallam, saat itu tidak ada yang mengucapkan salam kepada Imam di saat itu kecuali salamnya berbentuk assalamu alayka ya baqiyatullahi fi ardi. Salam untukmu wahai baqiyatullah. Yang Allah sisakan. Ada Allah sisakan bumi ini. Kalau bumi ini tidak ada hujjah Imam, habis la sakhat bikum Allah. Maka ada baqiyah yang sisakan oleh Allah. Dengannya ini Allah berikan semua keselamatan. Karena mereka mengatakan kalau tidak ada hujjatullah di bumi Allah, la sakhat bikumul ard. Habis. Ana baqiyatullah. Dalam riwayat setelah ini beliau ketika muncul setelah mengatakan ayat semacam yang disebut Imam Baqir, beliau langsung mengatakan ya ahlal alam inna jaddi al-Husain qutila madluman 'atshana. Wahai seluruh penghuni dunia, ketahuilah datukku Al-Husain dibunuh dalam keadaan teraniaya dan dahaga. Karena itu telah beliau, kebangkitan beliau, sebuah syiar yang beliau bawa saat beliau bangkit adalah ya la kharatil Husain, akan mengambil balas apa yang mereka lakukan terhadap Al-Imam Al-Muntaqa, terhadap Imam Husain alaihi. Karena itu kemudian kalau tidak ada disisakan oleh Allah, akan kemana kita? Sekarang yang kita menghadapi bermacam-macam tantangan sebagai seorang Muslim. Semua kita dalam urusan segala hal, kezaliman merajalela terhadap kita, merampas hak, segala macam. Apakah kita akan ke timur, ke barat? Kita diajarkan oleh Allah jangan ke barat atau ke timur. Pergilah kepada baqiyatullahi khairul lakum, berhubungan dengan dia dan kaji berkaitan dengan dia dan ikuti apa yang dikatakan oleh dia. Baqiyatullahi khairul lakum. Gak mungkin sekali lagi Allah biarkan bumi ini begini. Semua Allah ciptaan Allah itu Allah tentukan harus ada yang menyelamatkan. Kalau kita baca surat An-Naba wal jibala autada, atau kita bisa baca surat An-Nazi'at wal jibala arsaha, artinya Allah ciptakan gunung ini untuk menstabilkan bumi. Sebagai auta itu pasak kalau kita buat kemah ya. Sementara manusia dalam semua kedurjanaan, kezaliman dan semuanya, apa Allah akan biarkan? Tidak, pasti Allah akan datangkan siapa yang akan menstabilkan dan memberi yang terbaik kepada dunia ini. Dan itu saat wujudnya Al-Imam Al-Muntadhar ajallallahu farajahu syarif. Ayat keempat, ayat yang saya baca di awal tadi, surat Qasas ayat 5 sampai 6. Dua ayat ini sebenarnya aslinya membicarakan masalah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun. Cuman ayat ini Allah ingin memberikan karena Fir'aun gak pernah habis, setiap zaman ada Fir'aun. Karena itu cerita Fir'aun lengkap dengan semua perangainya, kesombongannya, kezalimannya, semua diabadikan oleh Al-Quran. Karena semua pemimpin zalim itu memiliki sifat yang ada pada Fir'aun. Karena itu saat Allah membicarakan kelahiran Musa,
di zaman Fir'aun, dan bagaimana akhirnya Musa yang lahir disembunyikan, lahir dibuang, kemudian Musa yang mustadhaf sangat di Bani Israel jadi hina di hadapan Fir'aun, tapi Musa dengan ketentuan Allah mampu menggulingkan Fir'aun dengan semua kecongkaannya, dan kemudian beliau dan para pengikut setianya mewarisi bumi Allah. Tapi ayat ini saat Allah menceritakan Nabi Allah Musa dan Fir'aun ini, coba kita lihat bahwa ayat ini memang memberi isyarat kepada beliau yang akan muncul ajalallah farajahus syarif. Karena itu ayat ini semua digunakan dengan fi'il mudhari. Coba kita perhatikan ayat ini. Wa nuridu, kami berkehendak. Fi'il mudhari itu bisa hari ini dan hari terus mustaqbal. Nuridu an namunna, dengan fi'il mudhari akan memberikan anugerah. Minnah itu anugerah yang besar, sehingga orang sebutkan minnah itu nikmat yang gak bisa dibayar, gak bisa dibalas. Karena itu kalau Allah saat membicarakan bagaimana saat Allah mengutus Rasulullah di tengah-tengah umat ini, saat Allah ingin menjelaskan bahwa Rasulullah, keberadaan beliau adalah nikmat yang paling besar, Allah menggunakan kalimat manallahu alaikum ibba'atha fikum rasulan min anfusikum. Manna nuridu, pakai fi'il mudhari. An-namunna, kami akan memberikan anugerah nikmat kepada siapa? Alal ladzina stud'ifu fil ardh, kepada mereka orang-orang yang dizalimi, mustad'afin, orang-orang yang lemah di bumi Allah. Terus pakai fi'il mudhari lagi, wa naj'alahum, kami akan jadikan mereka sebagai a'immatan, sebagai para pemimpin. Kemudian wa naj'alahum al-warithin, kami akan jadikan mereka adalah orang-orang yang mustad'afin, para pewaris bumi Allah. Ini janji Allah. Dan Allah telah tunjukkan contohnya di saat menceritakan Musa dengan Fir'aun. Musa lahir disembunyikan, di tengah-tengah memburu bayi sekian ribu, Musa lahir diselamatkan, dan semuanya atas jalan ketentuan Allah. Kalau Allah berkehendak, semua itu skenarionya Allah yang ngatur. Saat Musa dilahirkan oleh ibunya, spontan Allah berfirman pada ibu Musa, an ardi'i, susui. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu takut, fa'alqihi fil yam, buang di sungai besar atau ke laut. Perintahnya dua, ardi'i, susui. Kalau takut, fa'alqihi, lemparkan. Larangannya dua dalam satu ayat. Wala takhafi, wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Ibu baru melahirkan anaknya, tapi perintahnya buang ke laut setelah kamu susu. Dan jangan takut, jangan sedih. Dua perintah, dua larangan. Dalam satu ayat, dua kabar gembira. Inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan anak ini kepadamu. Janji pertama. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan utus sebagai seorang rasul dia. Satu ayat, dua perintah, dua larangan, dua kabar gembira terjadi pada Musa. Dan akhirnya Musa lahir, dibuang ke tepi laut. Allah yang mengatur bagaimana peti itu membawa bayi ke tepi istana. Allah yang mengatur bagaimana kemudian anak bayi itu dipegang, diketahui oleh istri Fir'aun yang gak punya anak. Allah yang menjadikan Fir'aun yang galak bunuh ribuan, tiba-tiba gak bisa berbuat apa-apa. Bayi dikirim ke rumahnya oleh Allah, ketentuan Allah. Karena itu kalau kita bersama Allah, Allah yang akan menyelesaikan dengan cara Allah. Wa nuri Fir'aun wa Haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Saat Fir'aun, saat Musa sudah besar dan kemudian berubah total. Fir'aun yang dengan semua teriak kekuasaannya, Fir'aun dengan semua kecongkaannya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun yang berkata kepada orang-orang Egypt, orang-orang Mesir asli, dan kepada Bani Israel, lam ara lakum min ilahin ghairi, aku belum menemukan untuk kalian semua Tuhan selainku. Wa hadhil anhar tajri min tahti, dan semua air-air ini, sungai-sungai mengalir dari kakiku. Ternyata di sungai-sungai dan di air-air selautan dan semua itu kan dia banggakan, dia tenggelamnya di situ oleh Allah tenggelam. Yang menimpa Al-Imam Al-Mahdi, beliau adalah Allah. Dan kapan Allah berkehendak,
Allah akan munculkan. Tinggal kita mempercayai apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Karena itu kalau Rasulullah merupakan Khatamul Anbiya, Nabi terakhir, gak ada Nabi lagi setelah Rasulullah, maka Al-Imamul Mahdi Khatamul Awsiya, wasi terakhir yang dipilih oleh Allah untuk membawa dan menjaga risalah ini. Karena itu dengan rahmatnya Allah akan keluar, akan munculkan, akan nampak rahmat Allah yang mutlak, karena sudah merupakan janji Allah. Wala aqibatu lil muttaqin, akibat dari semua yang akhir kelak akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Setelah kalau umur kita jangan bicara lagi biasa, kita sudah bisa melihat dalam ayat-ayat Quran contoh-contoh orang yang berpanjang Allah yang mungkin ada orang bertanya, apakah nanti beliau seorang diri bangkit muncul bisa menguasai seluruh alam ini, seluruh dunia ini, timur, barat, semua dengan apa super power atau segala macam, apakah akan tunduk pada beliau? Kalau melihat riwayat-riwayat Rasulullah dan ayat, iya, semua akan tunduk kepada beliau. Kalau sebelum corona mungkin kita masih banyak pertanyaan, kenapa kok bisa segala macam. Setelah corona selesai, ada makhluk kecil virus yang tidak dilihat oleh mata, seluruh dunia tunduk pada virus itu. Yang punya super power, semuanya kacau dunia, tunduk kepada sesuatu yang belum dilihat, tidak bisa dilihat dengan mata. Maha suci Allah untuk kita berikan contoh kekuatan Allah. Tapi itu yang kita lihat, bahwa apabila Allah berkehendak, semua akan terjadi. Dan ada beberapa. Dan kalau kita membaca Al-Quran, para anbiya mereka diutus seorang diri oleh Allah pada umatnya. Musa seorang diri, tapi Musa dengan kemudian mampu menghabiskan semua ketangkaan Fir'aun dan kekuatan Fir'aun. Ibrahim seorang diri, raja-raja yang begitu sangat-sangat kejam, bukan cuma mau dibunuh, dibakar, bahkan saat menyiapkan api, kayu-kayunya seperti gunung supaya mati betul Ibrahim. Ternyata justru di situ menjadi bardan wassalama, dan akhirnya para raja dengan semua kekuatannya habis dan Ibrahim yang menguasai. Begitu juga perjalanan para anbiya, Nabi Nuh dengan segala macam. Dan kelak kita bisa lihat Nabi Yusuf. Dan banyak percontohan, perumpamaan imam kita dengan Nabi Allah Yusuf. Kecil sudah hilang dari ayahnya. Banyak pertemuan. Karena itu nanti orang menyebut begini, Mahdi adalah Yusufuz Zahra. Yusufnya Fatimahuz Zahra adalah Al-Imamul Muntadharul Mahdi. Beliau seorang dibuang, diketemukan di sumur, kemudian dijual jadi budak, kemudian dipenjara, kemudian berjalan. Apa terakhir perjalanannya? Beliau yang menguasai semua negeri Mesir, dan hanya tangan beliau yang menyelesaikan semua urusan Mesir. Seorang diri dalam kondisi semacam itu. Apalagi nanti saat muncul sahibuz zaman, ada beberapa faktor yang pasti kita akan mengatakan pasti. Selain kita mempercayai kekuasaan Allah, kun fayakun Allah, tapi ada beberapa faktor yang bisa kita lihat pasti. Pertama, bahwa dunia ini, dunia sekarang ini sudah capek. Dunia sudah mempraktekkan segala macam teori dan terus gagal. Teori segala macam negeri-negeri ini sudah pakai, sampai sekarang ini gila lagi ketika melakukan hal-hal yang keji. Kita lihat semua teori mereka lakukan untuk mencari ketentraman, ketenangan, dan gak pernah dapat. Saat nanti muncul Imam Mahdi membawa Islam yang sebenarnya, manusia akan sadar bahwa Islam satu-satunya yang sesuai dengan naluri dan fitrah manusia. Apalagi kemudian nanti Imam Sahibullah Asli wa zaman ajalullah juga di tangan beliau nanti akan terjadi sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Sebagaimana Allah memberikan pada para nabi mukjizat, akan memberikan bermacam-macam kekuatan kepada Imam Al-Mahdi untuk menyampaikan kebenaran ini. Keempat juga bahwa kemenangan demi kemenangan yang beliau peroleh akan membuat orang itu tunduk, karena manusia itu takut dengan siapa yang memiliki kekuatan yang lebih.
Salah satu faktor juga bahwa Isa akan turun. Dan Nabi Isa yang akan menyelesaikan semua mereka, orang-orang barat dan siapapun yang masih menganggap dia sebagai Tuhan. Isa akan menjelaskan dan kemudian akan bergabung kepada Al-Imam Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Belum lagi nanti banyak hal yang akan beliau miliki. Ekonomi, dalam riwayat-riwayat semua orang mendapatkan. Allah akan keluarkan semua kekayaan bumi dalam masa Imam Sahibul Zaman, sehingga pasti orang akan tunduk dengan kemajuan ekonomi yang beliau raih. Hal-hal semacam itu akan bisa menjelaskan pada kita bahwa beliau akan muncul. Terus dalam kita menanti ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, penantian ini nikmat, karena saat kita menanti berarti ada harapan yang kita ini bisa berbuat sesuatu karena punya harapan. Orang kalau punya harapan, dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu karena ada harapan. Harapan kita sebagai menanti pasti kita harus melaksanakan Islam dalam tutur kata kita dan praktek kita. Karena beliau kelak saat muncul akan menerapkan Islam yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita saat menanti kita berseberangan, kita tidak memegang Islam dengan yang sebenarnya. Kedua, saat kita menanti harus kita tahu bahwa yang kita nanti akan muncul ini adalah tugas yang paling besar adalah mengkikis kezaliman. Maka kita dalam kehidupan kita sebagai penanti harus kita menjauhi semua kezaliman dan tidak mungkin akan berkompromi dengan orang yang zalim. Kalau kita melakukan kezaliman, jangan ada kezaliman di rumah tangga kita, jangan ada kezaliman di tetangga kita, jangan ada kezaliman apapun usaha, kita selalu usaha memberikan yang terbaik. Karena apa? Saya menanti manusia yang akan mengkikis kezaliman. Kalau saya sendiri berbuat zalim, maka saya bukan penanti, saya juga akan menjadi musuh yang akan diperangi. Wa na'udzubillah. Kita ini kalau diberitahu akan ada tamu ke rumah kita, tamu spesial, tamu orang yang terhormat, orang yang sangat mulia, yang sangat kita cintai, pasti kita akan perhatikan rumah kita. Kita akan jaga jangan sampai saat nanti tamu ini datang melihat sesuatu di rumah kita yang tidak indah. Jangan mendengar sesuatu dari lisan kita yang tidak indah. Kita akan jaga semua supaya tamu ini datang benar-benar kita bisa menghormati dan layak kita untuk menerima tamu ini. Begitu juga kita akan menanti sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Karena itu dalam masa semacam ini kita selalu diminta untuk selalu berhubungan dengan beliau. Karena itu kita doaul faraj, setiap hari jangan lupa membaca doaul ahad, kita perbarui baiat kita kepada Imam Mahdi. Setiap hari membaca doaul faraj yang kita baca Allahumma kulli walikal hujjah, kita membacakan doa Allahumma ajil li walikal faraj, dan kita tawassul kepada beliau, adrikni ya Mahdi, akhidni ya Mahdi, supaya kita ada hubungan dengan siapa yang kita nanti. Kalau enggak, kita bisa menjadi orang yang akan jauh. Wa na'udzubillah. Dan kadang-kadang dalam penantian semacam ini banyak fitnah, banyak gangguan, banyak tantangan, banyak nanti hal-hal yang mungkin akan wa na'udzubillah menjauhkan kita dari imam. Ini sangat berbahaya. Karena itu sebelum saya akhiri, Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau memberikan satu amalan untuk kita di masa penantian supaya kita tetap sebagai penantinya yang setia, tidak menjauh dari beliau. Beliau pernah bersabda begini pada para sahabat, saat nanti ghaib imam, di masa apa yang akan terjadi di masa saat imam kalian ghaib, kemudian kalian tidak menemukan contoh dan cahaya yang sebenarnya di tengah-tengah kalian. Kemudian beliau mengatakan, saat itu tidak ada orang yang selamat kecuali yang membaca doa al-gharib. Membaca doa al-gharib itu orang yang tenggelam. Orang kalau mau tenggelam itu kan nggak keluar, nggak ada yang selamat, kan berbahaya. Tidak ada yang selamat di masa itu dari gangguan dan semua ini kecuali orang yang membaca doa al-gharib. Dengan keyakinan yang harus kita pahami ya, bahwa doa itu bukan cuma kita ucapkan, tapi dengan keyakinan tadi kita mengamalkan praktek, mengamalkan Islam kita, melawan kezaliman dan semuanya. Tetapi Al-Imam As-Shadiq malah mengatakan tidak ada yang selamat kecuali dengan doa al-gharib. Saat beliau menyampaikan ini, mereka yang di depan
depan beliau, yang hadir bersama beliau, murid-murid setia beliau. Mereka bertanya, "Wa ma du'aul ghari ya ibn Rasulillah?" Wahai cucu Rasulullah, apa doaul ghari itu? Kemudian beliau mengajari, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ini doaul ghari menurut Imam Ja'far Shadiq. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita memanggil Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kokohkan hatiku tetap atas agamamu. Karena semua usaha kita, jangan pernah kita mengandalkan usaha. Semua kita wajib usaha, tapi kita mengandalkan hanya mohon kepada Allah untuk tetap mengkokohkan hati kita, tetap bertahan, tetap kokoh menanti keberadaannya, tetap kokoh menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dalam agamanya, dan tidak terganggu dengan tantangan, rintangan, dan rayuan dan semua yang akan menghalang kita. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penanti setia, penanti yang akan kelak menggembirakan yang muncul, yang akan dinanti. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kerukunan sesama kita, bahwa karena beliau sangat-sangat tidak menyenangi saat kita bercerai-berai dalam penantian. Kita perlu ada kekuatan kita dalam persatuan kita dan dalam pemegang Islam yang sebenarnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, kemudian dari acara telah kita lalui, dan sebagai penutup dari majelis kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa al-faraj. Bismillah.